Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ketua Sidang Profesor Dr. Puji Wahono, MSI. Yang saya hormati Penguji 1, Ibu Rizky Firdausi Rahmadania, SEMSM. Yang saya hormati Penguji 2, Ibu Ria Rahmanida, SPD, MPD. Yang saya hormati dosen pembimbing 1, Profesor Dr. Henry Erianto, MM. Yang saya hormati dosen pembimbing 2, Bapak Bayu Suhendri, SPD, MPD. Perkenalkan, saya Marina Askara Hadiana dengan NIM 17096222071 akan mempresentasikan proposal skripsi saya yang berjudul Pengembangan Media Pembelajaran Flashcard berbasis augmented reality pada materi manajemen rantai pasok di SMK Negeri 46 Jakarta. Adapun yang melatar belakangi penelitian saya adalah perkembangan teknologi informasi dan komunikasi pada era Society 5.0 membawa perubahan yang signifikan dalam dunia pendidikan, menuntut pembelajaran berbasis teknologi. Dalam konteks ini, teknologi tidak hanya berperan sebagai alat bantu, tetapi menjadi bagian penting dalam menciptakan pembelajaran yang lebih interaktif, adaptif, dan berpusat pada peserta didik. Namun demikian, dalam praktiknya masih terdapat berbagai kendala dalam proses pembelajaran, khususnya pada materi manajemen rantai pasok. Materi manajemen rantai pasok yang bersifat abstrak dan kompleks menyulitkan peserta didik dalam memahami alur dan keterkaitan antar komponen. Kondisi tersebut menyebabkan peserta didik mengalami kesulitan dalam memahami konsep secara menyeluruh dan mendalam. Selain itu, proses pembelajaran yang berlangsung masih mengandalkan media konvensional seperti buku teks dan PowerPoint. Penggunaan media tersebut dinilai kurang menarik dan belum mampu memvisualisasikan konsep secara konkret sehingga belum dapat memenuhi kebutuhan belajar peserta didik secara optimal. Akibatnya, pembelajaran cenderung berlangsung satu arah, di mana peserta didik hanya menerima informasi tanpa adanya interaksi aktif. Pembelajaran yang bersifat satu arah ini menyebabkan peserta didik menjadi pasif dan kurang terlibat dalam proses pembelajaran. Dampaknya, konsep-konsep yang bersifat abstrak menjadi sulit dipahami secara mendalam. Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara tuntutan pembelajaran berbasis teknologi dengan praktik pembelajaran yang masih bersifat konvensional, khususnya di SMK Negeri 46 Jakarta. Adapun data pendukungnya yang saya lakukan melalui observasi dan prariset yang saya bagikan kepada 20 peserta didik kelas 10 Manajemen Perkantoran SMKN 46 Jakarta. Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan, menunjukkan bahwa proses pembelajaran masih berpusat pada guru dan cenderung berlangsung secara satu arah. Dalam kondisi ini, peserta didik lebih banyak berperan sebagai penerima informasi, sehingga keterlibatan aktif dalam pembelajaran masih tergolong rendah. Hal tersebut berdampak pada tingkat pemahaman peserta didik terhadap materi tersebut. Hasil prasurvei menunjukkan bahwa sebanyak 90% peserta didik mengalami kesulitan dalam memahami materi tersebut. Kesulitan ini disebabkan oleh karakteristik materi yang bersifat abstrak dan juga kompleks. Selain itu, sebanyak 85% peserta didik menyatakan bahwa media tersebut kurang menarik dan belum mampu membantu mereka dalam memahami konsep secara lebih jelas. Lebih lanjut, hasil prasurvei juga menunjukkan bahwa sebanyak 90% peserta didik menyatakan membutuhkan media pembelajaran yang lebih inovatif, konkret, dan interaktif. Sebagai solusi atas permasalahan tersebut, diperlukan pengembangan media pembelajaran yang mampu menghadirkan pengalaman belajar yang lebih menarik, bermakna, salah satunya melalui pengembangan media flashcard berbasis augmented reality. Media ini memungkinkan integrasi antara kartu pembelajaran dengan teknologi digital yang mampu menampilkan objek virtual secara nyata. Adapun keunggulan dari media ini terletak pada kemampuannya dalam menggabungkan objek virtual dua dimensi dan tiga dimensi ke dalam lingkungan nyata secara real time. Adapun keunikan dari penelitian ini terletak pada pengembangan media pembelajaran flashcard berbasis augmented reality yang dirancang untuk memvisualisasikan konsep manajemen rantai pasok yang bersifat kompleks. Penelitian ini menekankan pada visualisasi alur proses keterkaitan antar komponen secara menyeluruh dalam bentuk objek tiga dimensi interaktif. Selain itu, media yang dikembangkan disesuaikan dengan karakteristik peserta didik SMK, sehingga diharapkan dapat meningkatkan pemahaman konsep serta keterlibatan peserta didik dalam pembelajaran.
Adapun rumusan masalah pada penelitian ini, yang pertama, bagaimana proses pengembangan media flashcard berbasis AR pada materi manajemen rantai pasok dalam layanan pengelolaan barang untuk peserta didik kelas 10 manajemen perkantoran SMK Negeri 46 Jakarta. Yang kedua, bagaimana tingkat kelayakan media pembelajaran flashcard berbasis AR menurut ahli materi dan ahli media. Yang ketiga, bagaimana tingkat kepraktisan media pembelajaran flashcard berbasis AR pada materi manajemen rantai pasok dalam layanan pengelolaan barang untuk peserta didik kelas 10 manajemen perkantoran di SMK Negeri 46 Jakarta. Yang keempat, bagaimana efektivitas media pembelajaran flashcard berbasis AR pada materi manajemen rantai pasok dalam layanan pengelolaan barang untuk peserta didik kelas 10 manajemen perkantoran di SMK Negeri 46 Jakarta. Adapun tujuan penelitiannya yaitu mengembangkan media pembelajaran flashcard berbasis AR pada materi manajemen rantai pasok dalam layanan pengelolaan barang untuk peserta didik kelas 10 manajemen perkantoran di SMK Negeri 46 Jakarta. Yang kedua, menganalisis tingkat kelayakan media pembelajaran flashcard berbasis AR berdasarkan penilaian ahli materi dan ahli media. Yang ketiga, menganalisis tingkat kepraktisan media pembelajaran flashcard berbasis AR pada materi manajemen rantai pasok dalam layanan pengelolaan barang untuk peserta didik kelas 10 manajemen perkantoran di SMK Negeri 46 Jakarta. Yang keempat, menguji efektivitas penggunaan media pembelajaran flashcard berbasis AR pada materi manajemen rantai pasok dalam layanan pengelolaan barang untuk peserta didik kelas 10 manajemen perkantoran di SMK Negeri 46 Jakarta. Adapun manfaat penelitian yang pertama, manfaat teoritis. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dalam pengembangan media pembelajaran flashcard berbasis AR, serta memperkaya kajian media interaktif dalam meningkatkan pemahaman konsep peserta didik. Adapun manfaat secara praktis, yang pertama bagi peserta didik dapat memberikan pengalaman belajar yang lebih konkret melalui visualisasi objek 3D, meningkatkan motivasi dan keterlibatan aktif serta mempermudah pemahaman konsep alur manajemen rantai pasok. Yang kedua, bagi guru, memberikan alternatif media pembelajaran inovatif berbasis teknologi augmented reality, serta membantu guru dalam menyampaikan materi dengan lebih interaktif di kelas. Yang ketiga, bagi sekolah, memberikan kontribusi positif dalam upaya digitalisasi pendidikan di SMK Negeri 46 Jakarta, serta menjadi referensi atau model pengembangan media pembelajaran berbasis teknologi. Yang keempat, bagi peneliti, penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan, pengetahuan, serta pengalaman peneliti dalam merancang dan mengembangkan media pembelajaran berbasis teknologi, khususnya augmented reality. Selanjutnya, bab 2 yaitu kajian pustaka. Yang pertama, definisi dari media pembelajaran menurut Hakim tahun 2018, yaitu media pembelajaran merupakan alat bantu fisik maupun non-fisik yang digunakan sebagai perantara antara pendidik dan peserta didik dalam proses penyampaian materi. Selanjutnya, pengertian flashcard menurut KOFA tahun 2020, yaitu kartu berisi gambar, teks, atau tanda simbol untuk membantu mengingatkan atau mengarahkan serta merangsang pikiran dan minat peserta didik. Yang ketiga, pengertian augmented reality menurut Mistrina tahun 2021, yaitu teknologi yang dapat memproyeksikan objek maya dalam bentuk 3 dimensi ke dalam lingkungan nyata secara real-time dengan mengintegrasikan elemen virtual. Yang keempat, pengertian manajemen rantai pasok menurut Rahayu dan Mulyani tahun 2023, yaitu jaringan antara perusahaan dan pemasoknya, mulai dari memasok, memproduksi, hingga mendistribusikan barang jadi kepada konsumen akhir. Yang keempat, pengertian platform Canva menurut Syahril dan kawan-kawan tahun 2023, yaitu sebuah platform desain grafis berbasis web yang menyediakan berbagai fitur dan template untuk memudahkan pengguna dalam membuat konten visual secara praktis dan juga menarik. Dan yang keenam, pengertian Sabar Studio menurut Hamidah tahun 2024, yaitu aplikasi yang dirancang untuk membantu pengguna dalam membuat, memodifikasi, dan mempublikasikan konten 3 dimensi serta augmented reality yang interaktif dan juga menarik. Selanjutnya adalah penelitian terdahulu. Penelitian yang dilakukan oleh Marcelli dan Adriani tahun 2025 yang berjudul Pengembangan Media Pembelajaran Visual Macam-macam Lengan Busana melalui flashcard berbasis Assembler Edu untuk peserta didik SMK fase E di SMKN 4 Sijunjung.
Yang kedua, penelitian yang dilakukan oleh Azizah dan kawan-kawan tahun 2026 yang berjudul Pengembangan Media Pembelajaran Flashcard dengan Augmented Reality pada materi potongan bahan nabati di SMK Kuliner. Yang ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Syafia tahun 2025 yang berjudul Pengembangan Teknologi Augmented Reality dalam bentuk flashcard sebagai media pembelajaran dasar-dasar konstruksi bangunan pada peserta didik SMKN 1 Nganjuk, program keahlian DPIB. Yang keempat, penelitian yang dilakukan oleh Nadila dan Winisi tahun 2026 yang berjudul Augmented Reality Based Flashcard to Improve Senior High School Student Visual Intelligence in Chemistry Learning. Yang terakhir, penelitian yang dilakukan oleh Putri dan kawan-kawan tahun 2024 yang berjudul Development of Flashcard Media Based on Augmented Reality on Dynamic Fluid Material to Train Critical Thinking Skills of High School Students. Selanjutnya adalah kerangka berpikir. Adapun kerangka berpikir dalam penelitian ini diawali dengan analisis permasalahan, yaitu materi manajemen rantai pasok yang sering dianggap abstrak dan sulit dipahami oleh peserta didik. Yang kedua, terbatasnya penggunaan media pembelajaran berbasis teknologi dalam kegiatan belajar mengajar. Dan yang ketiga, media pembelajaran yang digunakan guru dalam proses pembelajaran kurang bervariasi. Selanjutnya, solusi pada penelitian ini berupa pengembangan media pembelajaran flashcard berbasis augmented reality pada materi manajemen rantai pasok di SMKN 46 Jakarta. Tahap berikutnya adalah mendesain dan mengembangkan media pembelajaran flashcard berbasis augmented reality pada materi manajemen rantai pasok di SMK Negeri 46 Jakarta. Kemudian dilakukan uji validasi kelayakan oleh ahli materi dan juga ahli media. Setelah itu dilakukan perbaikan atau revisi tahap 1 hingga produk dinyatakan layak. Selanjutnya dilakukan dengan tahap implementasi dalam pembelajaran dan juga penyebaran angket respon, sehingga didapatlah evaluasi berdasarkan data penyebaran angket setelah melakukan revisi akhir hingga menghasilkan produk final yang layak, praktis, dan juga efektif. Selanjutnya, bab 3, metodologi penelitian. Tempat dan waktu penelitian. Ini dilaksanakan di SMK Negeri 46 Jakarta di Jalan B7, Cipinang Pulo, Kelurahan Cipinang Besar Utara, Kecamatan Jatinegara, Kota Administrasi Jakarta Timur, Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta. Dan waktu penelitian dilakukan pada bulan September 2025 hingga bulan Juni 2026. Adapun metode penelitian yang dilakukan ialah research and development dengan hasil akhir sebuah produk. Yang ketiga, model penelitian pada pengembangan ini menggunakan model EDI yang memiliki 5 tahapan, yaitu analisis, desain, pengembangan, implementasi, dan evaluasi. Pemilihan model EDI dikarenakan model ini sesuai dengan produk yang akan dikembangkan. Dikarenakan model ini menggunakan sistem pendekatan sistematis dan berurutan, di mana tujuan utama dari model ini adalah untuk mendesain dan mengembangkan produk lebih efektif dan juga efisien. Selanjutnya, model pengembangan. Yang pertama, analisis. Pada tahap awal, peneliti melakukan analisis kebutuhan dan analisis kinerja melalui observasi awal di kelas 10 Manajemen Perkantoran SMK Negeri 46 Jakarta untuk mengetahui berbagai masalah yang timbul dalam rangkaian pembelajaran. Yang kedua, desain. Pada tahap desain produk, peneliti menyusun konsep awal untuk pengembangan yang akan dilakukan, meliputi merumuskan tujuan pembelajaran yang spesifik dan terukur, penentuan strategi penyampaian materi, rancangan desain kartu, objek 2 dimensi atau 3 dimensi, dan menyusun alat evaluasi berupa instrumen penelitian. Yang ketiga, pengembangan. Pengembangan perancangan dilakukan untuk menyempurnakan ke dalam produk yang mencakup finalisasi desain visual kartu flashcard, pembuatan QR, serta integrasi dengan aplikasi AR. Setelah selesai, media pembelajaran akan dilakukan uji validasi oleh 2 ahli, yaitu ahli materi dan juga ahli media, sebelum diimplementasikan ke dalam pembelajaran di kelas. Selanjutnya, tahap implementasi. Media diimplementasikan kepada peserta didik melalui beberapa tahapan, yaitu uji coba satu-satu yang melibatkan 3 peserta didik, kemudian uji coba kelompok kecil yang melibatkan 10 peserta didik, dan uji coba lapangan yang melibatkan 59 peserta didik. Selanjutnya pemberian angket respon untuk mengetahui kepraktisan media dalam pembelajaran. Setelah itu
Setelah itu diberikan pretest sebelum penggunaan produk dan post-test setelah penggunaan produk untuk mengetahui efektivitas dan mengukur peningkatan hasil belajar peserta didik. Yang kelima, evaluasi. Pada tahap ini, fokus pada penyempurnaan produk. Data diperoleh dari hasil angket respon peserta didik yang dilakukan setelah tahap implementasi sebagai pengguna langsung. Hasil evaluasi akan menentukan apakah media flashcard berbasis AR telah memenuhi kriteria atau masih memerlukan penyempurnaan kecil. Subjek penelitian terdiri dari validator ahli dan responden pengguna. Validator ahli mengikuti ahli media dan ahli materi yang menilai kelayakan produk. Adapun responden pengguna adalah peserta didik kelas 10 Manajemen Perkantoran 1 dan Manajemen Perkantoran 2 SMK Negeri 46 Jakarta dengan total 72 peserta didik. Selanjutnya, teknik pengumpulan data. Yang pertama, observasi. Peneliti melaksanakan observasi di SMK Negeri 46 Jakarta dengan mengamati secara langsung proses pembelajaran materi manajemen rantai pasok dalam layanan pengelolaan barang. Ada peserta didik kelas 10 manajemen perkantoran. Observasi dilakukan untuk mengamati proses pembelajaran, karakteristik peserta didik, metode pembelajaran yang digunakan guru, serta media pembelajaran yang tersedia di kelas. Yang kedua, lembar validasi. Terdapat dua jenis lembar validasi yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu lembar validasi ahli materi dan lembar validasi ahli media, dan masing-masing memiliki indikator penilaian yang spesifik. Hasil penilaian dari para ahli ini digunakan sebagai dasar revisi produk sebelum diimplementasikan kepada peserta didik. Yang ketiga, angket atau questionnaire. Angket disebarkan kepada peserta didik setelah menggunakan media pembelajaran untuk memperoleh umpan balik terhadap media. Kemudian data dianalisis secara kuantitatif menggunakan skala Likert untuk menentukan tingkat kepraktisan media. Selanjutnya, uji coba peserta didik. Dalam tahap implementasi uji coba, diberikanlah pretest serta post-test untuk mengukur hasil belajar yang dianalisis menggunakan nilai NGAN. Tujuan uji coba ini adalah menilai efektivitas media dalam meningkatkan pemahaman dibandingkan metode konvensional. Selanjutnya, instrumen penelitian. Instrumen penelitian yang digunakan terdiri dari dua jenis, yaitu instrumen non-test dan instrumen tes. Instrumen non-test berupa lembar validasi dan angket yang disusun menggunakan skala Likert. Lembar validasi digunakan oleh ahli materi dan ahli media untuk menilai kelayakan produk yang dikembangkan. Sedangkan angket respon diberikan kepada peserta didik untuk mengetahui tingkat kepraktisan dan tanggapan mereka terhadap penggunaan media pembelajaran ini. Sementara itu, instrumen tes berupa soal pretest dan post-test dalam bentuk pilihan ganda. Pretest diberikan sebelum penggunaan media pembelajaran untuk mengetahui kemampuan awal peserta didik. Sedangkan post-test diberikan setelah penggunaan media untuk mengukur peningkatan pemahaman dan hasil belajar peserta didik. Data yang diperoleh dari kedua instrumen tersebut kemudian dianalisis untuk mengetahui tingkat kelayakan, kepraktisan, dan efektivitas media yang dikembangkan. Selanjutnya, teknik analisis data. Yang pertama, teknik analisis kualitatif. Analisis kualitatif digunakan untuk mengolah data berupa masukan, tanggapan, kritik, saran, perbaikan, dan komentar dari para ahli pada tahap validasi, serta respon peserta didik. Yang kedua, teknik analisis kuantitatif. Yang pertama, analisis kelayakan media dilakukan berdasarkan hasil penilaian dari lembar validasi ahli materi dan ahli media. Data tersebut kemudian dihitung dalam bentuk persentase untuk mengetahui tingkat kelayakan media yang dikembangkan. Selanjutnya, analisis kepraktisan media dilakukan berdasarkan hasil angket peserta didik setelah menggunakan media pembelajaran. Data yang diperoleh juga diolah dalam bentuk persentase untuk mengetahui tingkat kepraktisan serta kemudahan penggunaan media. Yang ketiga, adapun analisis efektivitas media dilakukan menggunakan data hasil pretest dan post-test. Data tersebut dianalisis menggunakan rumus NGAN untuk mengetahui peningkatan pemahaman peserta didik setelah menggunakan media pembelajaran. Hasil analisis ini digunakan untuk menilai sejauh mana media yang dikembangkan mampu meningkatkan hasil belajar peserta didik secara signifikan. Demikianlah presentasi proposal skripsi saya yang berjudul Pengembangan Media Pembelajaran Flashcard berbasis Augmented Reality pada materi manajemen rantai pasok dalam pengelolaan layanan barang di SMK Negeri 46 Jakarta. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.